Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah dari Untung Prasetyo. Kisahnya ini keren banget teman-teman, tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang belum subscribe, yuk diklik dulu dong tombol subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan buat teman-teman, kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia mendukung channel kami, yang sudah selalu hadir di setiap harinya, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat di setiap harinya. Dan gak pakai berlama-lama lagi, gak pakai berbasa-basi lagi, langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Bunuh horor on! Misteri di keluarga besar Mas Jati. Kisah Damar. Sekembalinya dari desa Watu Jaran, Mas Jati, Mbak Ambar dan Damar langsung menuju ke rumah Mbak Yono dan Mbak Sumi untuk menjemput Tinari. Perjalanan ke rumah Mbak Yono terasa begitu tenang dan penuh harapan setelah semua cobaan yang telah mereka lalui. Damar yang duduk di kursi belakang merasa lebih percaya diri dan terlihat tenang, sementara Mas Jati dan Mbak Ambar saling bertukar pandang dengan senyuman lega, mengingat bahwa mereka akan segera berkumpul kembali sebagai sebuah keluarga. Saat mereka tiba di rumah Mbak Yono, pintu sudah terbuka seolah menanti kedatangan mereka. Mbak Yono dan Mbak Sumi berdiri di depan rumah dengan senyuman hangat menyambut kedatangan cucu-cucu mereka. Tinari yang telah menghabiskan beberapa hari di sana berlari keluar dan langsung memeluk kedua orang tuanya serta adiknya dengan penuh kasih sayang. Ada kehangatan dalam pelukan itu, sebuah perasaan bahwa keluarga mereka akhirnya kembali utuh setelah semua yang terjadi. Mbak Yono dengan tatapan bijak mengamati Damar yang tampak berbeda. Dia bisa merasakan bahwa cucunya kini telah berubah menjadi lebih kuat dan lebih bijaksana. Tanpa banyak kata, Mbak Yono mengangguk seolah mengerti bahwa Damar kini telah menjalani sebuah perjalanan spiritual yang dalam dan kembali sebagai sosok yang lebih matang. Mbak Sumi dengan penuh kasih membelai rambut Damar dan juga Tinari. Dia merasa sangat bangga melihat kedua cucunya tumbuh menjadi anak-anak yang kuat, baik secara fisik maupun spiritual. Setelah menyapa dan bertukar cerita singkat, mereka semua masuk ke dalam rumah, melanjutkan obrolan di ruang tamu. Di dalam rumah, Mbak Yono dan Mbak Sumi mendengarkan dengan seksama cerita dari Mas Jati dan Mbak Ambar tentang pengalaman mereka di desa Watu Jaran, terutama mengenai ritual mengguru ilmu yang telah dijalani Damar. Mbak Yono sebagai seseorang yang memahami ilmu kejawen dan dunia spiritual merasa puas mengetahui bahwa Damar telah mendapatkan perlindungan yang kuat melalui ritual tersebut. Tapi kenapa kalian tidak menceritakan semuanya pada saat kalian mengalami kejadian itu, Leh? Tanya Mbak Yono dengan tatapan sendu ke arah Mas Jati dan juga Mbak Ambar. Jika saja aku tahu kalau keluarga kalian mengalami gangguan dari sosok makhluk gaib yang mengincar Damar, aku akan langsung bertindak dengan tegas, imbu Mbak Yono dengan nada suara yang mulai meninggi. Maafkan kami, Mbah. Kami tidak ingin terjadi perselisihan antara keluarga ini dengan keluarga Mas Jati. Maka dari itu, Ambar dan juga Mas Jati menutup rapat penyebab Damar mengalami kejadian seperti itu, balas Mbak Ambar menjelaskan dengan penuh kelembutan. Setelah mendengar alasan dari Mbak Ambar dan Mas Jati mengenai mengapa mereka menyembunyikan masalah yang sebenarnya, Mbak Yono merasa sudah saatnya untuk membuka kebenaran yang selama ini ia simpan rapat. Dia mengundang Mas Jati, Mbak Ambar dan Damar untuk duduk bersamanya di ruang tengah. Dengan hati-hati dia mulai menjelaskan apa yang telah terjadi pada Tinari.
Bayono dengan tenang menceritakan bahwa setelah kejadian-kejadian aneh yang menimpa keluarga mereka, terutama yang melibatkan Damar, ia merasa perlu untuk melindungi Tinari. Dia mengungkapkan bahwa Tinari telah menjalani sebuah ritual sederhana di mana sosok makhluk gaib perewangan bernama Nyai Abang kini berada di dalam dirinya. Nyai Abang bukanlah sembarangan makhluk, melainkan penjaga dan juga pelindung dari keluarga mereka, sosok yang telah menjaga leluhur mereka selama berabad-abad. Mas Jati dan Mbak Ambar terdiam, mencoba mencerna apa yang baru saja disampaikan oleh orang tuanya itu. Mereka menyadari bahwa apa yang dilakukan oleh Mbak Yono adalah demi kebaikan Tinari dan juga keluarga mereka. Mbak Yono menekankan bahwa keberadaan Nyai Abang dalam diri Tinari adalah untuk melindunginya dari ancaman yang mungkin datang, terutama setelah semua yang telah mereka alami. Walaupun masih terlihat sebagai seorang anak kecil, tapi Damar mendengarkan dengan seksama penjelasan yang telah disampaikan oleh kakeknya itu. Meskipun usianya masih kecil, Damar bisa merasakan betapa pentingnya hal itu bagi keluarganya, terutama bagi Tinari yang kemungkinan juga akan menjadi orang yang diincar oleh makhluk-makhluk tak kasat mata itu. Bayono menutup penjelasannya dengan mengingatkan bahwa Nyai Abang ada bukan untuk disembah, melainkan untuk menjaga keseimbangan dan memberikan perlindungan. Dia juga meminta Mas Jati dan Mbak Ambar untuk selalu mengawasi dan membimbing Tinari, memastikan bahwa dia tumbuh menjadi pribadi yang bijaksana dan tetap menggunakan kekuatan itu hanya untuk kebaikan. Mas Jati dan Mbak Ambar merasa lega setelah mendengar penjelasan dari Mbak Yono. Mereka merasa lebih tenang mengetahui bahwa Tinari kini memiliki perlindungan tambahan. Meskipun ada kekhawatiran dalam hati mereka, mereka memahami bahwa semua itu adalah bagian dari takdir keluarga mereka. Dengan doa dan restu dari Mbak Yono, keluarga itu merasa lebih siap menghadapi masa depan dan apapun yang mungkin terjadi. Mereka tahu bahwa dengan bersama-sama, dengan bantuan para leluhur dan kekuatan yang kini ada pada Tinari, mereka dapat menghadapi segala tantangan yang datang. Setelah melewati serangkaian peristiwa yang penuh dengan kejadian di luar nalar manusia itu, keluarga Mas Jati dan Mbak Ambar akhirnya kembali menjalani kehidupan sehari-hari seperti biasanya. Mereka kembali ke rutinitas harian dengan perasaan yang lebih tenang dan penuh dengan rasa syukur. Mas Jati kembali ke pekerjaannya. Ia berusaha fokus meskipun sesekali ingatan akan pengalaman spiritual yang dialami oleh keluarganya masih terlintas di benaknya. Namun, dia merasa lebih kuat dan juga lebih siap untuk menghadapi tantangan hidup, menyadari bahwa ada kekuatan yang selalu melindungi mereka dari bahaya yang tak kasat mata. Bambar juga kembali mengurus rumah tangga dan anak-anaknya dengan semangat yang baru. Setelah melalui berbagai cobaan, dia merasa semakin lebih dekat dengan keluarganya dan lebih menghargai momen-momen kebersamaan. Peristiwa-peristiwa yang telah mereka lewati membuatnya lebih peka terhadap tanda-tanda alam dan peringatan yang mungkin diberikan oleh leluhur mereka. Tinari yang kini telah memiliki sosok Nyai Abang sebagai perewangan di dalam dirinya berusaha menjalani hidup dengan normal. Meskipun menyadari bahwa dia memiliki tanggung jawab besar, Tinari tetap menjalani hari-harinya seperti remaja seusianya. Namun, di balik penampilannya yang biasa, tersimpan kebijaksanaan yang tumbuh lebih cepat dari usianya. Dia mulai memahami lebih dalam sejarah keluarganya dan kekuatan yang kini dia miliki, sambil tetap menjaga keseimbangan antara kehidupan normal dan kewaspadaan spiritual. Damar yang telah melewati pengalaman spiritual yang mendewasakan kembali ke sekolah dengan semangat yang lebih besar. Meskipun usianya masih muda, Damar merasa ada perubahan dalam dirinya.
Dia tidak hanya menjadi lebih kuat secara fisik, tetapi juga lebih bijaksana dalam menghadapi berbagai situasi. Kepercayaan dirinya tumbuh dan dia mulai merasakan hubungan yang lebih kuat dengan alam serta leluhurnya. Hari-hari mereka dipenuhi dengan kegiatan yang biasa, namun ada ketenangan yang berbeda di rumah mereka. Meskipun hidup kembali normal, mereka tahu bahwa mereka kini lebih siap menghadapi apapun yang mungkin datang di masa depan. Dengan dukungan kekuatan yang tak terlihat, namun selalu hadir menjaga mereka. Kan tetapi, kedamaian yang baru saja dirasakan oleh Mas Jati, Mbak Ambar, Tinari, dan Damar ternyata tidak bertahan lama. Meskipun mereka telah berusaha kembali ke rutinitas sehari-hari dan menjalani hidup dengan tenang, sebuah kejadian teror yang sangat mencekam kembali menghampiri mereka. Dan karena kejadian itu juga, Mas Jati, Mbak Ambar, serta Tinari dan juga Damar akhirnya mengetahui siapakah dalang di balik semua kejadian buruk yang sudah menimpa mereka. Semua itu berawal dari kabar tentang sakitnya ayah dari Mas Jati yang bernama Pak Margono Joyomardi. Kabar mengenai sakitnya Pak Margono Joyomardi, ayah dari Mas Jati, itu dengan cepat menyebar di kalangan keluarga besar mereka. Sakit yang dialami oleh Pak Margono itu bukanlah sekedar penyakit biasa. Banyak yang meyakini jika ada sesuatu yang aneh dan misterius yang membuat kondisi tersebut menimbulkan kegelisahan di antara anggota keluarga. Gonjang-ganjing segera muncul, memicu berbagai spekulasi dan kekhawatiran. Beberapa anggota keluarga meyakini bahwa penyakit Pak Margono bukanlah penyakit alami, melainkan akibat dari campur tangan kekuatan gaib. Lebih mengerikan lagi, ada rumor yang mengatakan bahwa Antono Joyomardi, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Om Anto, adalah penyebab di balik sakitnya Pak Margono. Om Anto, yang tak lain adalah adik kandung dari Pak Margono, telah lama dikenal sebagai sosok yang misterius dan penuh tanda tanya di dalam keluarga mereka. Kehidupan Om Anto yang serba mewah dan seringkali menimbulkan rasa iri serta curiga di antara anggota keluarga lainnya kini menjadi sorotan utama. Banyak yang percaya bahwa Om Anto memiliki ambisi terselubung dan dia mungkin saja menggunakan cara-cara yang tidak wajar untuk mencapainya, termasuk merugikan saudara kandungnya sendiri. Tuduhan ini membuat suasana dalam keluarga semakin tegang. Mas Jati yang sangat dekat dengan ayahnya tidak bisa mengabaikan kegelisahan yang melanda dirinya dan keluarga besar. Dia merasa ada sesuatu yang tidak beres dan memutuskan untuk mencari tahu kebenaran di balik penyakit yang menimpa ayahnya. Dengan dukungan dari istri dan anak-anak mereka, Mas Jati mulai mencari cara untuk mengungkap misteri yang menyelimuti kondisi kesehatan Pak Margono. Mas Jati yang semakin yakin bahwa sakit yang diderita oleh ayahnya itu memiliki unsur gaib, akhirnya memutuskan untuk mencari bantuan dari seseorang yang dapat dia percaya dan juga memiliki pengetahuan mendalam tentang hal-hal semacam itu. Dalam kegundahannya, dia pun berniat untuk kembali menemui Mas Darmo dan memintanya untuk mengobati penyakit yang sedang diderita oleh Pak Margono itu. Akan tetapi, sebelum Mas Jati pergi ke desa Watu Jaran untuk menemui Mas Darmo, keluarganya kembali mendapatkan sebuah teror yang sangat menakutkan dari sosok makhluk gaib. Malam itu, ketika keluarga Mas Jati tengah menikmati waktu bersama di ruang keluarga, tiba-tiba saja terdengar suara aneh dari luar rumah. Suara itu seperti bisikan, namun penuh dengan energi negatif yang membuat bulu kuduknya meremang. Mas Jati yang menyadari jika ada sesuatu yang tidak beres, segera berdiri dan berjalan ke arah jendela untuk melihat apa yang ada di luar rumahnya. Namun yang ia temui hanyalah kegelapan pekat tanpa adanya tanda-tanda kehidupan.
Tidak lama setelah itu, lampu di seluruh rumah mulai berkedip-kedip dan hawa dingin yang menusuk mulai merayap di seluruh ruangan. Mbak Ambar menggenggam tangan Tinari dan Damar dengan erat, mencoba menenangkan mereka meski dirinya sendiri merasa sangat ketakutan. Tinari yang kini memiliki Nyai Abang sebagai perewangan merasakan kehadiran energi jahat yang lebih kuat dari yang pernah dia rasakan sebelumnya. Suara ketukan keras tiba-tiba saja terdengar dari pintu depan, lebih keras dan lebih mengancam daripada yang pernah terjadi di rumah itu sebelumnya. Ketukan itu diiringi dengan suara-suara gemuruh yang semakin mendekat, seakan ada sesuatu yang besar dan mengerikan sedang mendekati rumah mereka. Damar yang memiliki naluri kuat sejak ritual megurung ilmu merasakan kehadiran sosok yang pernah dia temui di dunia gaib. Namun kali ini sosok itu datang dengan niat yang tidak baik pula tentunya. Ketika Mas Jati memberanikan diri untuk membuka pintu, dia dihadapkan pada pemandangan yang sungguh tidak masuk akal. Di depan pintu rumah mereka berdiri bayangan hitam besar yang tidak berbentuk jelas, hanya sepasang mata merah menyala yang memandang ke arahnya dengan penuh kebencian. Makhluk itu tidak mengenakan apa-apa, namun hawa yang dipancarkannya cukup untuk membuat jantung Mas Jati berdegup kencang. Makhluk itu tampak seperti menunggu sesuatu, mungkin menunggu ketakutan Mas Jati memuncak sebelum melakukan serangan. Di tengah suasana yang mencekam, Tinari merasakan energi yang besar dari dalam tubuhnya kini semakin membesar. Energi yang berasal dari kekuatan milik sosok Nyai Abang itu berusaha melindungi dirinya dan seluruh keluarganya. Ketika Damar dengan naluri kuatnya berlari ke dalam kamarnya dan menutup pintu rapat-rapat, Tinari tahu bahwa adiknya sedang bersiap untuk memanggil sosok Pancer yang ada di dalam dirinya. Meski situasinya sangat menegangkan, Tinari mencoba untuk tetap tenang. Bambar yang merasa khawatir dengan keadaan Damar berniat untuk menyusul Damar ke dalam kamarnya, namun Tinari dengan cepat memegang erat tangan ibunya, mencoba menenangkan dan menghalanginya untuk pergi. Biar Damar menyelesaikan ini dengan caranya, ujar Tinari dengan suara yang terdengar sangat berbeda. Kala itu suara yang terdengar sangat asing di telinga Mbak Ambar itu menyadarkan jika sosok Nyai Abang yang berada di dalam tubuh Tinari telah menunjukkan kekuatannya setelah gangguan dari makhluk gaib itu datang menyambangi keluarga mereka. Tinari yang telah belajar banyak dari Nyai Abang segera mulai membangun pagar gaib pelindung di sekitaran rumah mereka. Dengan kekuatan yang dipinjamkan oleh Nyai Abang, Tinari menciptakan lingkaran energi yang melindungi rumah dari segala serangan gaib. Dia memusatkan pikirannya, membayangkan dinding tak terlihat yang kokoh dan kuat menyelimuti seluruh rumah mereka. Ketika pagar gaib itu mulai terbentuk, hawa dingin dan tekanan yang sebelumnya menyesakan mulai mereda. Makhluk hitam yang berdiri di depan pintu itu terlihat mulai goyah. Kekuatannya mulai tertahan oleh perlindungan yang diberikan oleh Nyai Abang melalui Tinari. Sementara itu di dalam kamar, Damar merasakan perubahan udara di sekitarnya. Dia menyadari bahwa Tinari telah memberikan perlindungan tambahan untuk mereka semua. Meski masih cemas, tapi Mbak Ambar merasakan ketenangan dari genggaman tangan Tinari. Dia bisa merasakan energi yang mengalir dari tubuh putrinya, energi yang tidak biasa namun sangat kuat. Mas Jati yang juga merasakan perubahan itu mulai menyadari bahwa keluarganya ini bukanlah keluarga biasa. Mereka memiliki warisan kekuatan yang berasal dari leluhur mereka, dan kini kekuatan itu muncul untuk melindungi mereka dari ancaman yang tak kasat mata. Suasana yang tadinya mencekam kini sedikit mereda, meski bayangan hitam itu masih ada di luar. Kekuatannya kini terkendali oleh pagar gaib yang diciptakan Tinari. Damar yang merasakan dukungan dari Tinari dan Nyai Abang semakin yakin untuk menghadapi sosok yang ada di luar rumahnya bersama sosok Pancer yang ada dalam tubuhnya. Damar mulai melesat keluar dari dalam tubuhnya dan bersiap untuk menghadapi sosok makhluk gaib yang wujudnya masih berupa bayangan hitam tersebut.
Ketika suasana yang mencekam mulai mereda, bayangan hitam yang sebelumnya mengancam kini terkendali oleh pagar gaib yang diciptakan oleh Tinari. Namun ancaman itu belum sepenuhnya hilang dan Damar merasa jika tugasnya belumlah selesai. Dengan ketenangan yang tumbuh dari dukungan kakaknya dan perlindungan Nyai Abang, Damar memutuskan untuk menghadapi ancaman tersebut secara langsung. Damar menutup matanya sejenak, memusatkan pikirannya untuk berkomunikasi dengan sosok Pancer yang berada di dalam dirinya. Sosok Pancer yang selama ini bersemayam sebagai pelindung mulai mengeluarkan energinya. Tubuh Damar bergetar lembut. Lalu tiba-tiba saja dengan kekuatan yang tidak biasa untuk anak seusianya, sosok itu keluar dari dalam tubuh Damar. Terlihat aura terang yang membungkus Damar saat sosok Pancer menampakkan wujudnya, semakin memperkuat perisai gaib yang telah diciptakan oleh Tinari. Sosok Pancer yang merupakan perwujudan dari leluhur Damar itu berdiri gagah dengan aura yang memancarkan cahaya kemasan. Mata Damar yang tadinya penuh dengan kebingungan kini menunjukkan tekad yang bulat. Dengan sosok tersebut ada di sisinya, dia pun memiliki keberanian yang sangat besar. Ketika sosok Pancer tersebut mengulurkan tangan ke arah Damar, tiba-tiba saja bagian lain dari dalam dirinya perlahan bergerak dan meninggalkan tubuhnya yang duduk bersila di dalam kamar seorang diri. Apa yang terjadi saat itu sungguh membuat Damar kebingungan, karena pada saat yang bersamaan dia melihat dua wujud dirinya dalam satu tempat yang nyata. Saat sukma Damar sepenuhnya keluar dari tubuhnya, dia merasa seolah terbebas dari batasan fisik, merasakan kekuatan yang mengalir tanpa henti melalui dirinya. Sosok Pancer yang merupakan perwujudan dari kekuatan batinnya berdiri tegap di sampingnya. Sosok itu memiliki perawakan yang kokoh dengan aura yang memancarkan keberanian dan keteguhan. Wajah mereka yang serupa seperti cerminan jiwa yang sama, namun dengan kekuatan dan kebijaksanaan yang lebih matang. Ketika sosok Pancer itu melesat dengan kecepatan yang luar biasa menuju ke arah makhluk gaib yang mengancam Mas Jati, Mbah Ambar dan juga Tinari, Damar secara naluriah merasa tertarik untuk mengikuti jejak sosok tersebut. Damar seolah-olah merasa jika ada sesuatu yang menghubungkan mereka berdua. Damar melesat dengan gerakan yang sama tepat di belakang sosok penjaganya itu, menyatu dalam tujuan dan tekad untuk melindungi keluarga mereka. Makhluk-makhluk gaib yang sebelumnya terlihat kuat dan menakutkan kini tampak goyah di hadapan dua sosok yang memiliki kekuatan besar itu. Energi yang dipancarkan oleh Pancer, Damar dan sukma aslinya menciptakan getaran yang mengguncang ruang di sekitar mereka, memaksa makhluk-makhluk jahat itu untuk mundur. Suara dentuman dan benturan gaib memenuhi udara, menciptakan suasana pertempuran yang intens dan penuh dengan adrenalin. Sosok Pancer Damar dengan tombak saktinya yang berkilau menyerang dengan arah yang tepat yang tak tertandingi. Setiap gerakan tombaknya mengoyak bayangan-bayangan hitam yang berusaha mendekat, sementara Damar yang mengikuti dengan naluri tajam menyerang dari sisi yang berlawanan, menciptakan harmoni dalam serangan mereka. Bersama-sama mereka membentuk barikade pertahanan yang kuat melindungi keluarga yang berada di dalam rumah. Makhluk gaib yang sebelumnya tampak tak terkalahkan itu mulai merasakan sebuah tekanan besar. Bayangan-bayangan hitam yang semula pekat itu kini mulai pudar, seolah-olah kekuatan mereka diserap oleh energi yang dipancarkan oleh Damar dan sosok Pancernya. Dengan serangan terakhir yang penuh kekuatan, Pancer Damar menghantam pusat energi dari makhluk gaib tersebut, memaksa mereka untuk menyerah dan mundur kembali ke alam asal mereka. Suara raungan terakhir dari makhluk gaib itu menggema di udara sebelum akhirnya menghilang, meninggalkan keheningan yang mendalam. Damar dan sosok Pancernya kini berdiri tegap, nafas mereka seiring, penuh dengan kemenangan yang baru saja diraih. Mereka telah berhasil melindungi keluarga dari ancaman besar, mengusir bayangan kegelapan yang berusaha menguasai. Pertarungan yang mereka kira sudah berakhir, ternyata
hanyalah awal dari sesuatu yang lebih mengerikan. Setelah musnahnya makhluk-makhluk gaib yang berhasil mereka kalahkan, udara di sekitar rumah kembali bergetar hebat, seperti ada kekuatan besar yang sedang bangkit. Tiba-tiba saja dari kegelapan yang pekat muncul sosok makhluk gaib yang jauh lebih besar dan juga menakutkan. Makhluk gaib tersebut berdiri dengan tubuhnya yang besar dan kekar, ditutupi oleh sisik hitam mengkilap yang tampak seperti baja. Sepasang tanduk besar melengkung ke belakang dari kepalanya, memberi kesan kekuatan yang sungguh luar biasa. Dari punggungnya menjulang dua sayap yang begitu lebar, dengan ujung-ujung sayap yang memancarkan cahaya redup seolah-olah menyerap kegelapan di sekitarannya. Sosok makhluk itu melangkah maju. Setiap langkahnya terasa mengguncang tempat mereka berada di alam gaib tersebut dan menciptakan debu-debu kecil yang berterbangan di sekitarnya. Suara geraman menggetarkan jiwa, menciptakan aura ketakutan yang menusuk. Sosok Pancer Damar yang sinarnya sudah mulai memudar setelah pertempuran sebelumnya kembali bersinar terang, seolah menyambut ancaman baru itu. Damar merasakan getaran energi yang berbeda dari makhluk ini, jauh lebih kuat dan jauh lebih berbahaya. Tanpa ragu, ia memusatkan seluruh kekuatannya dan menyatukan kembali energinya dengan sosok pancernya. Mereka tahu pertempuran kali ini bukan hanya soal pertahanan, tapi juga keberanian untuk menghadapi ancaman yang tak terduga. Makhluk gaib bertubuh besar dan bertanduk itu membuka sayapnya yang lebar, menciptakan angin kencang yang hampir menghancurkan pertahanan gaib yang diciptakan oleh Tinari. Namun Tinari yang merasakan kehadiran Nyai Abang di dalam dirinya segera memperkuat pagar pelindung dengan mantra-mantra yang sudah diajarkan oleh Bayono. Meski terasa goyah, pertahanan mereka masih bertahan cukup untuk memberikan Damar waktu. Dengan kilauan tombak saktinya, sosok Pancer Damar melesat menuju ke arah makhluk gaib tersebut. Pertarungan antara keduanya menciptakan kilatan cahaya dan suara dentuman yang menggema di seluruh area alam gaib tempat pertempuran itu terjadi. Setiap serangan Pancer Damar dibalas dengan serangan brutal dari makhluk bertanduk itu. Pertarungan berlangsung sengit dengan keduanya saling menghantam dan bertarung dengan seluruh kekuatan mereka. Makhluk bertanduk itu menggunakan sayapnya untuk menyerang dari udara, mencoba menekan Damar dan sosok pancernya dengan kecepatan dan kekuatan yang luar biasa. Namun Damar dan pancernya bergerak dengan irama yang sempurna, melompat dan menghindar sambil terus mencari celah untuk menyerang balik. Kekuatan yang sebelumnya terasa hampir tak terhingga itu kini harus diuji hingga mencapai batasnya. Sementara itu, Tinari dan Nyai Abang bekerja keras untuk menjaga pertahanan gaib di sekitaran rumah, memastikan bahwa tidak ada energi jahat yang bisa menyentuh keluarganya. Mereka bisa merasakan setiap serangan yang dilakukan oleh makhluk itu, merasakan gelombang energi yang berusaha menembus perlindungan mereka. Pertarungan terus berlangsung. Dengan Pancer Damar berusaha menahan tekanan yang semakin besar, makhluk bertanduk itu tampak semakin marah, melepaskan serangan-serangan bola api yang lebih kuat dan lebih cepat dari sebelumnya. Namun dalam momen ketegangan itu, Damar merasakan sebuah energi besar yang datang ke arah dirinya. Selain itu, dia juga merasa seolah-olah ada kekuatan tambahan yang bangkit dari dalam jiwanya. Damar merasakan kekuatan yang tiba-tiba mengalir ke dalam dirinya, kekuatan yang tidak asing namun juga terasa sangat luar biasa, seperti sebuah suara lembut namun tegas yang membisikkan keberanian di dalam hatinya, serta memberikan dorongan yang membuatnya lebih percaya diri untuk menghadapi makhluk-makhluk gaib bertubuh besar dan bersayap itu. Dia tidak tahu dari mana asal kekuatan ini, tetapi dia merasa aman dan kuat saat itu. Selain itu, dari arah belakangnya tiba-tiba saja muncul dua sosok yang sangat dikenalnya. Sosok tersebut
adalah Mas Darmo dan Mbah Tugu yang merupakan dua orang yang sangat dihormatinya karena kebijaksanaan dan kekuatan spiritual mereka. Mereka muncul dengan wajah tenang namun penuh kewaspadaan. Masing-masing dari sukma mereka menggenggam keris pusaka yang bersinar dengan diselimuti cahaya putih serta memancarkan energi yang sangat besar. Mas Darmo dengan ketenangannya yang khas mengangguk pelan kepada Damar, memberikan isyarat bahwa mereka ada di sana untuk membantunya. Mbah Tugu yang dikenal dengan kekuatannya yang luar biasa dan ilmunya yang mendalam memegang kerisnya dengan mantap. Kedua keris itu benar-benar memancarkan aura yang luar biasa hingga menggetarkan udara di sekitaran mereka. Kehadiran Mas Darmo dan juga Mbah Tugu membawa perubahan besar pada situasi tersebut. Makhluk gaib yang tadinya begitu angkuh itu kini tampak lebih waspada. Sosok menyeramkan itu merasakan bahwa lawan yang dihadapinya bukan lagi sekedar seorang anak kecil dengan kekuatan luar biasa, tetapi juga dua sosok yang memiliki ilmu tinggi dan pengalaman dalam menghadapi makhluk-makhluk gaib sepertinya. Dengan kehadiran Mas Darmo dan Mbah Tugu, Damar merasakan ketenangan yang lebih dalam. Sosok pancernya juga tampak semakin kuat, seolah menerima kekuatan tambahan dari keris-keris yang dipegang oleh kedua sesepuh itu. Mereka berempat kini berdiri bersama, siap menghadapi makhluk gaib yang masih menunjukkan tanda-tanda perlawanan. Mas Darmo dengan gerakan yang halus namun penuh keyakinan mulai mengarahkan kerisnya ke arah sosok makhluk gaib tersebut sambil mengucapkan mantra-mantra kuno yang menggema di udara. Mbah Tugu dengan pandangan yang tajam dan penuh konsentrasi melakukan hal yang sama, menciptakan sebuah aura pelindung yang melingkupi mereka berempat. Makhluk bertanduk dan bersayap itu tampak ragu-ragu sejenak sebelum kembali menyerang dengan kekuatan penuh. Namun serangannya kali ini tidak lagi sekuat sebelumnya. Setiap kali dia mencoba mendekati Damar dan pancernya ataupun kedua sesepuh itu, dia terbentur oleh dinding kekuatan yang tidak terlihat, seolah ada penghalang gaib yang melindungi mereka. Ada seseorang yang datang, Leh, ujar sosok sukma Mbah Tugu yang melihat ke sebuah arah di dunia nyata yang hanya tertutupi energi tipis seperti kaca. Kembalilah ke dalam tubuhmu, hadapi orang yang akan menyakiti keluargamu itu, imbuh Mbah Tugu yang meminta Damar dan sosok pancernya kembali ke dunia nyata kala itu. Damar yang masih berada di antara dunia nyata dan dunia gaib itu mulai merasakan dorongan kuat dari kata-kata yang diucapkan oleh Mbah Tugu. Begitu juga dengan sosok pancernya yang sebelumnya sudah siap untuk melawan makhluk gaib berkekuatan besar itu. Sosok pancer Damar berbalik arah dan langsung mengajak sukma Damar untuk kembali ke dalam tubuhnya. Dalam dunia yang tampak seperti mimpi namun terasa sangat nyata itu, Damar melihat ke arah yang ditunjukkan oleh Mbah Tugu. Mata batinnya menembus lapisan tipis energi yang memisahkan antara dunia gaib dan dunia nyata di hadapannya. Di sana dia melihat beberapa orang yang mulai mendekati rumahnya. Seseorang yang sepertinya memiliki niat yang tidak baik. Tubuh Damar serta sukmanya dan sosok pancernya pun mulai menyatu kembali. Energi yang mengelilingi mereka berputar dengan cepat, menciptakan pusaran cahaya yang semakin lama semakin menguat. Seiring dengan itu, Damar mulai merasakan gravitasi dunia nyata yang menariknya kembali, dan kesadaran spiritualnya perlahan-lahan kembali ke dalam tubuhnya. Saat kesadaran Damar sepenuhnya kembali ke dalam tubuhnya, dia terbangun dengan nafas yang dalam dan cepat. Namun tidak ada waktu untuk merenungkan apa yang baru saja terjadi. Dia tahu ada bahaya yang mendekat dan dia harus bertindak cepat untuk melindungi keluarganya. Damar bangkit dari tempat tidur dengan cepat, lalu bergerak menuju ruang utama rumahnya. Tidak lupa, Damar membawa tombak yang sebelumnya ada di tangan sosok pancernya, yang saat itu memiliki ukuran lebih kecil dari milik sosok pancer pelindungnya itu.
Damar bisa merasakan kehadiran seseorang itu semakin dekat dengan aura yang penuh ancaman di dalam pikirannya. Suara Mbah Tugu masih terdengar jelas yang memintanya untuk menghadapi orang tersebut. Tanpa sedikit pun rasa takut, Damar keluar dari dalam kamarnya sambil menatap tajam ke arah kedua orang tuanya dan juga Tinari, kakak perempuannya. Tanpa berkata sepatah kata pun, bocah kecil itu berjalan dengan cepat ke arah pintu rumahnya, dan ketika Damar membuka pintu rumahnya, di hadapannya telah berdiri sosok Om Anto yang merupakan paman dari Mas Jati. Damar dan Om Anto langsung saling berhadapan-hadapan. Mata mereka bertemu dalam keheningan yang terasa tegang. Seolah waktu berhenti sejenak. Damar yang sebelumnya hanya seorang anak kecil biasa saat itu terlihat memancarkan aura yang berbeda. Ada kekuatan yang mengalir dalam dirinya, membuat tatapannya penuh dengan keyakinan dan keberanian yang tidak biasa. Om Anto yang biasanya memancarkan wibawa dengan penampilan necis dan senyum yang memikat, kala itu terlihat tegang. Ada kilatan ketidaknyamanan di matanya saat dia menatap bocah yang tidak lain adalah cucunya sendiri itu. Sosok Damar yang kecil dan tak berdaya kini telah berubah, dan Om Anto yang biasa dipanggil Eyang Tono oleh Damar pun bisa merasakannya. Damar tidak mengucapkan sepatah kata pun, dia hanya berdiri di ambang pintu menghalangi Om Anto untuk melangkah lebih jauh. Suasana semakin mencekam, energi tak terlihat berkumpul di antara mereka. Damar tahu bahwa kehadiran Om Anto bukanlah tanpa alasan. Dia bisa merasakan adanya niat jahat yang terselubung di balik senyum yang Om Anto coba tunjukkan. "Apa yang sampean inginkan, Om?" seru Mas Jati dari arah belakang Damar berdiri. Mendengar suara dari ayahnya tanpa peringatan lagi, Damar merasakan kekuatan dalam dirinya bangkit seperti air bah yang siap meluap. Sosok pancernya yang telah kembali ke dalam tubuhnya memberikan dorongan dan kekuatan. Dia tahu saat itu adalah waktunya untuk melindungi keluarganya dari ancaman yang nyata, bukan lagi dari ancaman makhluk gaib, tetapi dari seseorang yang memiliki maksud tersembunyi. Om Anto yang merasa jika ada sesuatu yang salah mencoba mengendalikan situasi, namun aura kekuatan yang dipancarkan oleh Damar semakin kuat membuatnya mundur selangkah. Meskipun tidak ada kata yang diucap, pesan yang disampaikan oleh Damar sangat jelas. Dia tidak akan membiarkan Om Anto melangkah lebih jauh. Di belakang Damar, Mas Jati terlihat mendekat ke arahnya, tapi Damar tetap berdiri di sana tanpa bergerak dan hanya menatap Om Anto dengan penuh kebencian. Dalam hening yang mencekam itu, Om Anto akhirnya sadar bahwa dia tidak bisa mengabaikan kekuatan yang ada di hadapannya. Dia perlahan-lahan mengendurkan senyumannya, menyadari bahwa anak kecil itu bukan lagi sosok yang bisa ia anggap remeh. Tanpa sepatah kata pun, Om Anto akhirnya berbalik dan pergi meninggalkan rumah Mas Jati. Damar tetap berdiri di tempat, memastikan bahwa ancaman itu benar-benar pergi sebelum dia perlahan menutup pintu rumahnya. Di alam gaib, pertempuran yang tak terlihat oleh mata manusia masih berlangsung dengan sengit. Mas Darmo dan Mbah Tugu masih berdiri tegak menghadapi sosok makhluk gaib bertubuh besar dengan dua sayap lebar dan tanduk yang mencuat dari kepalanya. Sosok ini adalah makhluk yang sangat kuat, jelas dikirim dengan tujuan khusus untuk menyakiti keluarga Mas Jati. Mas Darmo dan Mbah Tugu bukanlah orang biasa. Keduanya memiliki kemampuan spiritual yang tinggi, hasil dari menjalankan berbagai macam ritual dan pengalaman bertahun-tahun dalam menghadapi makhluk-makhluk dari alam gaib. Mereka tahu bahwa pertempuran yang sedang mereka hadapi bukanlah sekedar adu kekuatan, tetapi juga adu kecerdikan dan keyakinan. Sosok makhluk gaib itu mengaum dengan kerasnya, suaranya menggema hingga terasa mengguncang dunia gaib. Sayapnya yang besar mengepak kuat menciptakan angin kencang yang mencoba menggoyahkan pijakan Mas Darmo dan Mbah Tugu. Namun mereka tetap kokoh melindungi diri mereka dengan perisai energi yang tidak terlihat. Dengan gerakan yang gesit, sukma Mbah Tugu menghunus kerisnya yang telah diisi dengan mantra-mantra sakti. Cahaya
cahaya dari keris itu berkilat, menerangi kegelapan di sekitaran mereka. Dia menyerang dengan cepat, menusukkan kerisnya ke arah makhluk gaib tersebut. Namun makhluk itu tidak mudah untuk dikalahkan. Dengan cerdik, dia menghindari serangan Batugu dan balik menyerang dengan kekuatan yang dahsyat. Mas Darmo dengan kerisnya yang juga terhunus bergerak ke sisi lain, berusaha mengalihkan perhatian makhluk itu. Ia melantunkan mantra-mantra yang semakin memperkuat serangan mereka. Energi yang dipancarkan dari kerisnya berpadu dengan kekuatan Batugu, menciptakan serangan yang lebih kuat dan terarah. Makhluk gaib itu menggeram, merasakan kekuatan serangan yang kian menekan. Namun sosok makhluk gaib tersebut bukanlah lawan yang mudah untuk dikalahkan. Dengan kekuatan penuh, makhluk itu membentangkan sayap, menciptakan gelombang energi yang menghantam Mas Darmo dan Batugu dengan keras. Meskipun terhuyung, keduanya pun tidak menyerah. Mereka berdiri kembali, memperkuat perlindungan mereka dan bersiap untuk serangan balasan. Sementara itu, di dunia nyata, Damar dan keluarganya dapat merasakan getaran dari pertempuran gaib tersebut. Aura yang mengelilingi rumah mereka terasa berat, namun tetap terkendali berkat perlindungan yang diberikan oleh Nyai Abang melalui Tinari. Di dunia gaib, Batugu dan Mas Darmo menyadari bahwa mereka harus mengakhiri pertempuran itu. Mereka memutuskan untuk menggabungkan kekuatan mereka dalam satu serangan pamungkas. Dengan penuh konsentrasi, mereka melantunkan mantra terakhir mereka, mengarahkan semua energi pada keris masing-masing. Dalam satu gerakan yang seimbang, mereka menyerang makhluk itu secara bersamaan. Keris-keris mereka menembus pertahanan makhluk itu dan langsung menghujam ke inti kekuatannya. Makhluk itu mengeluarkan auman terakhirnya sebelum tubuhnya mulai hancur menjadi debu, lenyap ke dalam kegelapan. Pertempuran gaib malam itu pun usai dan dapat menyelamatkan keluarga Mas Jati dari bahaya besar yang telah mengancam mereka. Sukma, Mas Darmo, dan Batugu merasakan kelelahan yang amat sangat, tetapi juga kepuasan karena telah berhasil melindungi keluarga Mas Jati dari ancaman besar. Mereka tahu meskipun pertempuran telah usai, dalang yang menjadi biang keladi semua permasalahan itu masih berkeliaran bebas. Tapi sepertinya Batugu yakin jika penguasa kegelapan yang memerintahkan sosok makhluk gaib yang telah berhasil mereka musnahkan itu akan menuntut ganti nyawa atas kekalahan yang terjadi di pihaknya. Malam itu, setelah memastikan semuanya aman, Sukma, Mas Darmo, dan Batugu pun kembali ke tubuh mereka masing-masing. Keduanya masih merasa lelah, namun pikiran mereka terus berputar, merencanakan langkah-langkah selanjutnya. Pertempuran mungkin telah usai, tetapi peperangan yang lebih besar mungkin baru saja dimulai. Setelah keadaan membaik, Mas Jati dan juga Mbak Ambar mulai menanyakan apa yang telah terjadi malam itu. Karena merasa sangat lelah, Damar pun hanya tersenyum kepada ayah dan ibunya sambil meminta Tinari untuk menceritakan apa yang terjadi di malam itu. Karena memiliki mata batin yang sudah terbuka sempurna dan juga di dalam tubuhnya telah bersemayam sosok Nyai Abang, Tinari pun mulai menceritakan semua kejadian di malam itu. Dan betapa terkejutnya Mas Jati serta Mbak Ambar ketika mereka tahu jika sosok Mas Darmo dan juga Mbak Tugu datang dalam wujud Sukma dan membantu mereka terbebas dari ancaman sosok makhluk gaib yang sangat kuat dan menyeramkan itu. Keesokan harinya, Mas Jati dan Mbak Ambar pun kembali mengunjungi ayah mereka yang masih terbaring lemas di atas tempat tidurnya. Akan tetapi, Mas Jati dan Mbak Ambar dibuat terkejut dengan berita lain yang mengabarkan jika paman mereka yang bernama Antono atau yang biasa mereka panggil dengan sebutan Om Anto itu jatuh sakit dengan kondisi yang sama persis seperti ayah mereka. Walau begitu, tapi Mas Jati dan juga Mbak Ambar tidak terlalu memperdulikan kabar sakitnya Om Anto karena kedatangan mereka bertujuan untuk membawa orang tua mereka itu ke desa Watujaran demi untuk mendapatkan pengobatan alternatif dari Mas Darmo dan juga Mbak Tugu.
Mas Jati dan Mbak Ambar tetap fokus pada tujuan mereka. Meskipun kabar tentang sakitnya Om Anto tersebar luas, kabar itu tidak menggoyahkan niat mereka karena prioritas utama mereka adalah kesehatan dan keselamatan orang tua mereka, Pak Margono. Mereka berdua telah memutuskan bahwa satu-satunya cara untuk menyembuhkan ayah mereka adalah dengan membawanya ke desa Watu Jaran, tempat di mana Mas Darmo dan Mbak Tugu bisa memberikan pengobatan alternatif. Setelah mendapatkan kesepakatan bersama keluarga besarnya dan mempersiapkan segala sesuatunya, Mas Jati dan Mbak Ambar pun segera berangkat bersama kedua orang tua mereka dan beberapa sanak saudara lainnya untuk menuju desa Watu Jaran. Perjalanan itu mereka lakukan dengan hati-hati. Mengingat kondisi Pak Margono yang masih lemah, mereka tidak ingin mengambil risiko lebih lanjut dengan memperpanjang perjalanan atau menunda pengobatan yang diperlukan. Sesampainya di desa Watu Jaran, mereka disambut oleh Mas Darmo dan Mbak Tugu yang sudah siap membantu dengan tenang. Mas Darmo mulai memeriksa kondisi Pak Margono, sementara Mbak Tugu mengamati dengan mata batinnya mencari tanda-tanda gangguan gaib yang menjadi penyebab penyakit yang sedang dialami oleh Pak Margono. Setelah melakukan penelusuran, Mbak Tugu segera merasakan adanya energi negatif yang kuat di beberapa bagian tubuh Pak Margono. Dia dan Mas Darmo sepakat bahwa penyakit ini tidak disebabkan oleh faktor medis biasa, melainkan ada unsur gaib yang terlibat. Mereka mulai melakukan ritual untuk membersihkan tubuh dan jiwa Pak Margono dari pengaruh buruk tersebut. Seiring hari berganti, kondisi Pak Margono pun terlihat semakin membaik. Mas Jati dan Mbak Ambar serta keluarga mereka yang ikut menginap di rumah Mas Darmo pun merasa sangat bahagia melihat kondisi Pak Margono kala itu. Akan tetapi, di balik kesembuhan Pak Margono itu, kabar duka pun mereka dapati setelah mereka kembali ke rumah mereka. Kabar tersebut adalah kabar kematian dari Om Anto yang terjadi selang beberapa hari dari kepergian Pak Margono bersama Mas Jati dan yang lainnya ke desa Watu Jaran. Di sisi lain, meskipun permasalahan yang terjadi tampaknya telah berakhir setelah kematian dari Om Anto, tapi keluarga Mas Jati tetap merasa bahwa mereka harus lebih waspada terhadap hal-hal yang mungkin muncul di kemudian hari. Mereka menyadari bahwa meskipun mereka telah melalui banyak hal, ada kekuatan gaib dan peristiwa yang mungkin belum sepenuhnya terpecahkan. Banyak misteri yang tersisa dari semua kejadian yang telah dialami oleh Mas Jati, Mbak Ambar, Tinari, dan juga Damar. Dan yang menjadi tanda tanya besar adalah maksud dari kedatangan Om Anto malam itu yang bersamaan dengan serangan dari sosok makhluk gaib yang hampir saja mencelakai keluarga Mas Jati. Selesai. Luar biasa. Akhirnya bagaimana terkuak ya misteri di dalam kehidupan keluarganya Mas Jati dan Mbak Ambar, dan keren banget di sini. Bagaimana pada akhirnya Damar maupun Tinari ya, anak daripada Mas Jati dan Mbak Ambar ini akhirnya berhasil menjadi sosok yang berbeda setelah mempelajari dan melakukan beberapa ritual, termasuk sosok Nyai Abang yang sekarang mendampingi sosok Tinari. Luar biasa sekali. Dan juga Damar yang sudah bisa meraga sukma. Itu waduh, anak sekecil itu bisa meraga sukma, bahkan bisa bersama dengan sosok pancernya. Luar biasa sekali, semakin menarik untuk Mas Untung ya. Keren banget kisahnya, ditunggu lagi kisahnya Mas Untung selanjutnya yang luar biasa. Dan mari kita ambil hikmah yang baik-baiknya saja dalam kisah barusan dan dibuang yang buruk-buruknya. Buat teman-teman, para pecinta penikmat horor misteri, lebih khusus lagi kepada para subscriber dari channel Indo Extreme, semoga terhibur ya dengan kisah barusan. Silakan buat teman-teman yang mungkin punya pendapat lain, yang mungkin punya komentar lain terkait kisah barusan, bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan ya.
insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Dan buat teman-teman yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like-nya ya, tombol jempolnya. Dan buat teman-teman yang mungkin baru bergabung atau sudah lama bergabung tapi lupa belum subscribe, yuk diklik dong tombol subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Untuk channel ILO Extreme ini kami upload tiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oh iya, buat teman-teman juga mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang diangkat dari kisah nyata yang berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di bawah sini. Dan bebas ya, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, senyamannya teman-teman aja. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah kami ucapkan terima kasih. Buat yang sudah mengirimkan kisah tapi belum sempat dibawakan, harap bersabar ya, karena harus melalui proses penggarapan terlebih dahulu. Dan di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, dan sampai berjumpa lagi di konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel ILO Extreme. Salam sehat, sukses, bahagia untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.